Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Hidup dalam kemewahan dan hidup dengan segala keterbatasan ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus menekankan pentingnya belas kasih dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya, orang kaya yang mengabaikan Lazarus menunjukkan sikap hati yang tertutup terhadap penderitaan orang lain. Orang kaya tersebut semasa hidupnya berkelimpahan harta, bahkan larut dalam kekayaannya, sehingga lupa akan orang lain. Ia menjadi contoh orang yang tidak peduli terhadap penderitaan orang-orang miskin di sekitarnya. Sedangkan Lazarus adalah contoh dari orang-orang miskin yang menjadi korban ketidakpedulian
dari orang-orang kaya. Kehidupan dan kebahagiaan kekal di hadapan Tuhan membuktikan suasana yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Hidup Lazarus di hadapan Tuhan mengalami kebahagiaan, sedangkan orang kaya mengalami penderitaan yang sangat berat. Lazarus adalah gambaran nyata kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan dan menjadi gambaran hidup orang-orang sederhana yang senantiasa berharap akan kerahiman Tuhan. Sedangkan orang kaya merupakan simbol atau gambaran orang yang sombong, congkak, dan tidak peduli kepada sesama. Kesalahan yang paling besar dari orang kaya sebenarnya bukan terletak pada kekayaannya, melainkan karena ia mabuk dengan kekayaan dan sikapnya keliru terhadap kekayaan yang ia miliki. Contoh ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini harus dipenuhi dengan cinta kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan menunjukkan kasih kepada sesama. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa mengandalkan kekuatan manusiawi kita sendiri akan membawa kutukan atau kesengsaraan, sementara mengandalkan Tuhan akan membawa berkat. Di masa prapaskah ini menjadi masa yang sangat baik untuk kita menyadari akan sikap, tindakan, dan perkataan kita selama ini. Kita bertanya pada diri sendiri bahwa apakah saya melakukan kehendak Tuhan dengan mempedulikan sesama yang miskin, menderita, tersingkir, dan lainnya, ataukah saya membangun sikap berkeras hati dan malas tahu serta tidak mau bertobat? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.